Siapa Tuhan saya tadi? Allah. Lalu pertanyaan, kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Sebelum saya buka masalah kenapa Allah tidak kelihatan, ada seorang anak muda, kemarin kejadian nyata di Jakarta, pulang dari Amerika. Waktu dia di Amerika, jemaah sekalian, teman-temannya semua orang ateis, orang yang nolak ada Tuhan. Pulang ke Jakarta, sudah hampir kufur. Dia bilang sama ayahnya, wahai ayah, saya butuh seorang ustadz, dan saya punya 3 pertanyaan dalam agama Islam. Kalau bisa dijawab, saya tetap Islam, kalau tidak saya murtad. Baik, kata ayahnya, coba tanya saya dulu, mungkin saya bisa jawab. Kata anak muda ini apa? 3 pertanyaannya. Yang pertama, katanya ayah, dalam Al-Quran, iblis diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Baik, dalam Al-Quran juga diceritakan, iblis hari kiamat akan masuk ke neraka. Neraka itu api ayah. Benar ayah? Benar. Lalu iblis rasa apa? Iblis dari api, dibakar di api. Apa yang dirasakan ayah? Ayahnya nggak bisa jawab, nggak punya pertanyaan, nggak punya ilmu. Yang kedua ayah, katanya Tuhan kita Allah. Benar ayah? Benar. Kita disuruh imani. Apa itu iman? Meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera kita. Gitu ya? Baik, saya iman ya ayahku. Tapi saya ingin bukti satu saja fenomena alam yang tidak bisa saya lihat dengan panca indera, tapi saya bisa rasakan setiap saat keberadaannya. Setiap hari, setiap saat saya rasakan. Supaya saya yakin Allah itu ada. Satu saja contoh fenomena alam. Ayahnya nggak bisa jawab, nggak ada ilmunya. Baik, yang ketiga, kata dia, ada satu kalimat ayat dalam Islam, kalau setiap diucapkan nggak bisa dibantah. Apa itu? Takdir. Kalau ada orang mati, ya takdirnya nggak bisa dibantah. Sakit, takdirnya. Orang bangkrut, takdir. Kalau sudah takdir nggak bisa dibantah. Apa itu takdir ayah? Nggak bisa dijawab. Ayah cari ustadz, dapat satu orang ustadz datang. Kemudian ketemu sama anak muda, dia mulai ceritain, Ustadz saya punya 3 pertanyaan dalam Islam, kalau anda bisa jawab maka saya tetap bisa mengatakan saya murtad. Tapi tolong jangan marah Ustadz ya. Baik. Pertama, iblis dari api, disediakan neraka dari api, apa yang dirasakan? Yang kedua, satu contoh saja fenomena alam yang saya bisa rasakan tapi tidak kelihatan agar saya yakin Allah ada. Yang ketiga, apa itu takdir? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kisah nyata, Ustadznya berdiri ditampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda ini bilang, loh tadi Ustadz janji tidak mau marah. Kata Ustadznya, saya tidak marah. Tamparan saya ini jawaban atas 3 pertanyaanmu tadi. Penasaran dia, bagaimana? Tolong dijelaskan Ustadz. Baik, yang pertama masalah iblis. Saya ingin tanya, tangan saya ini komposisinya apa? Daging, tulang, sama kulit. Pipi kamu? Daging, tulang, sama kulit. Waktu saya tampar sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis hari kiamat. Walaupun dari api, tetap dia akan rasakan sakit. Yang kedua, fenomena alam yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Baik, saya tanya, waktu saya tampar kamu, kamu rasa apa? Sakit Ustadz. Kamu rasa itu? Iya. Kamu bisa lihat? Tidak. Begitu juga Allah. Dirasakan keberadaan tapi tidak kelihatan memang. Dari mana semua ini? Malam, siang, air, tumbuh-tumbuhan, warna-warni, bahasa, waras, dari mana semuanya gitu? Kalau tidak ada pencipta bagaimana bisa ada gitu kan? Lalu yang ketiga, pernah nggak masalah takdir? Pernah nggak kau berpikir ketemu saya dan saya tampar kamu? Dia bilang tidak. Itulah takdir. Gitu kan? Begitu takdir datang, tidak ada yang tahu. Orang keluar dari rumahnya, sudah mandi bersih, ada proyeknya, tabrakan mati. Siapa yang pernah bisa bantah itu? Ada yang bisa bantah? Nggak bisa. Gitu kan? Ini pembukaannya tentang bagaimana sampai kepada titik kenapa Allah nggak kelihatan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang luar biasa. Hadis ini diangkat dalam buku-buku akidah dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ingat, sebelum saya berikan hadis, Allah menciptakan langit 7 lapis. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada. 7 bangunan lapis yang kokoh, gitu kan? Nabi SAW jelaskan tuh, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita cabut cincin kita, lempar di padang pasir, masih kelihatan kah? Jawabannya tidak, karena kecil, padang pasirnya luas. Makanya kita berdiri dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit.
Karena memang dia sangat luas gitu kan. Kita berada di Amerika, di Saudi, di Indonesia sama aja langitnya. Nggak bisa ada ujungnya. Dan fakta-fakta ilmiah sekarang membuktikan itu. Bukankah sekarang secara ilmu pengetahuan alam dijelaskan bumi ini dibandingkan matahari saja, matahari sekian juta kali lebih besar gitu kan. Dan ini contohnya. Saya punya teman dekat dulu, ada dosen di UI, yang pada saat saya jelaskan tentang kebesaran ayat Allah ini, lalu dia bilang, Ustaz dalam Al-Quran ada ini? Saya bilang, ya ada. Dia bilang, apakah Ustaz sudah tahu di abad 18 kemarin, para ilmuwan itu mengira matahari itu cuma satu. Dan matahari dianggap planet terbesar di muka bumi di abad 18. Tapi sekarang teknologi membuktikan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari dengan planet-planetnya. Jaraknya sekian juta kali dari matahari yang satunya gitu. Dan di sana ada apa? Allahu alam. Ada juga planet-planet, ada bumi, ada segala, mungkin ada seperti, tapi kita tidak tahu. Manusia nggak tahu. Cuma dibilang sekian juta tahun jaraknya dari bumi. Dari bumi kita ke Pluto, satu planet, satu matahari ini, jaraknya 274 tahun. Makanya tidak pernah ada astronot dikirim ke Pluto, mati di jalan. 274 tahun, begitu. Dan semua ini, semua miliaran bintang-bintang ini dengan kecepatan cahaya berada di bawah langit pertama. Makanya para ilmuwan mengatakan mustahil, ini ilmuwan barat pun ya mengatakan mustahil manusia bisa pegang langit dengan tangannya, nggak mungkin. Tapi Allah jelaskan apa? 7 lapis langit. Lalu kata Nabi SAW, di atas langit pertama ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama dengan bumi dua-duanya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala Anda nih. Di atasnya lagi langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi tiga-tiganya digabung. Dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, 3, 2, 1 dan bumi digabung empat-empatnya, seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, 5, 4, 3, 2, 1 dan bumi. 6 lapis langit, 1 sampai 6 dengan bumi 7. Dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit itu jemaah sekalian penuh dengan makhluknya Allah yang dikenal dengan malaikat. Ini kalau kita bahas rukun iman tentang malaikat yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya menembus 7 lapis langit tersebut untuk menerima perintah sholat, dan tidak ada tempat sebesar ya seluas 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Itu luar biasa gitu. Dan malaikat ini juga perlu Anda tahu sedikit informasi. Ada yang namanya ismul fardi, ada namanya ismul jins. Ada nama individu dan nama kelompok. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, itu nama pribadi. Nggak ada Jibril lain, nggak ada Israfil dari Mikail lain. Tapi ada nama malaikat kelompok. Seperti Raqib dan Atid. Di bawah Raqib itu ada miliaran malaikat. Di bawah Atid ada miliaran malaikat. Jadi kalau manusia sekarang 5 miliar, Raqib Atid itu rasionalnya 10 miliar. Malaikat mungkar nakir bertanya di kuburan, itu juga banyak nama kelompok. Di bawah mungkar sekian miliar, di bawah nakir sekian miliar. Malaikat maut, kalau sekalian 1 juta orang mati, bukan satu malaikat yang cabut ruh, tapi sekian banyak gitu, nama kelompok. Itu jumlahnya banyak sekali gitu kan. Kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal Baitul Ma'mur, yang setiap hari tawaf di situ 70.000 malaikat pergi, tidak akan pernah kembali lagi, mati. Malaikat kan juga mati, gitu kan? Besok datang 70.000 baru tawaf, pergi, tidak pernah kembali lagi. Dari pertama diciptakan sampai nanti Allahu alam kapan, sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat gitu? Baik, di atas langit ketujuh kata Nabi SAW ada Sidratil Muntaha, pembatas antara hamba dengan langit-langit dan bumi ini. Kata Nabi SAW besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Anda boleh tanya siapa kita ini dan ada di mana gitu kalau dibandingkan semua ini. Bumi ini seperti pasir apalagi kita gitu. Makanya aneh kalau ada orang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di atasnya lagi, Sidratul Muntaha ada sebuah lautan Allah ciptakan. Lautan jemaah sekalian. Anda kalau mau tahu baca tafsirnya ayat Al-Quran, semua ayat yang menceritakan tentang singgasana Allah. Kalau Anda temukan wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Ada banyak ayat bicara masalah ini. Itu air yang maksudnya adalah lautan. Besarnya lautan tersebut kata Nabi SAW digabung Sidratil Muntaha. Kita di dasar lautan sekarang ini. 7 lapis langit dan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada singgasananya Allah atau arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Bagaimana besarnya? Kata Nabi SAW, arsy-nya Allah besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir.
Singgasana, makanya dikatakan arsy-Nya Allah itu azim, besar, luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah di atas arsy-Nya maha besar. Makanya kita kalau sholat mengatakan Allahu Akbar. Jadi jawaban sederhana kenapa Allah tidak kelihatan, karena Allah terlalu besar. La tudrikuhul absar wa yudrikuhu huwa latiful khabir. Jadi dia bisa menjangkau pandangan, tapi manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa memandang dia. Allah Azza wa Jalla terlalu besar. Mungkin Anda sudah hafal ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat tanda-tanda. Kursi itu jemaah sekalian bukan tempat duduk seperti yang saya dudukin ini. Dalam bahasa Arab ya. Kursi itu kalau dalam bahasa Arab artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki itu namanya kursi. Ayat kursi, ayat yang menjelaskan tentang pijakan kakinya Allah di singgasananya. Apa yang sering Anda baca? Wasi'ah kursiyuhu. Apa itu wasi'ah? Telah menutupi kursiyuhu, pijakan kakinya saja Allah di singgasananya. Apa lanjutannya? As-samawat wal ard. Tiap hari kita baca. Jadi pijakan kakinya Allah menutupi semua. Langit dan bumi ini jadi kecil. Baru pijakannya bagaimana dengan singgasananya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak kelihatan karena Allah Azza wa Jalla maha besar. Tinggal kita tutup jemaah sekalian. Lalu bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya? Baik, ikuti sedikit mungkin 1-2 menit ke depan. Allah lingkarin namanya. Dalam sebuah lingkaran ilustrasi. Allah Tuhan kita. Yang menyembah selain Allah kafir. Yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya musyrik. Seperti orang minta ke pohon-pohon, minta ke kuburan, itu akhirnya mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kita harus betul-betul murni berhubungan dengan Allah ini. Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah, di bawah nama Allah lingkarin kalimat satu, ibadah. Dari mana ibadah? Dari Allah Azza wa Jalla. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, segalanya itu adalah perangkaian ibadah, kan gitu. Dan yang penting, ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang Anda mau. Ini penting sekali. Karena banyak kita di Indonesia mau ibadah sama Allah, tapi semaunya dia, bukan maunya Allah. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa sama sekali, nggak bakal diterima sama Allah. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, perusahaannya bilang begini, hari Senin pakai baju putih ya, Selasa pakai baju kuning, Rabu pakai baju hitam. Datang kerja jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai datang, hari Senin pakai baju hitam. Rapi, tapi baju hari Rabu tuh. Disuruh datang jam 7, datang jam 9. Disuruh keluar jam 5, pulang jam 2. Kira-kira diapain sama perusahaannya? Dikeluarin, karena nggak ikuti peraturan, gitu kan? Allah nggak mau kalau nggak ikutin peraturan. Harus sholat, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, bersih dari najis. Memang begitu. Asar 4 rakaat, nggak boleh 5. Memang sudah begitu peraturannya. Harus seperti yang Allah mau. Agar seperti yang Allah mau, ikutin buku pedomannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Jangan pernah keluar dari sini. Saya sering bahasakan begini, enaknya kita sebagai orang Islam ini, Tuhan kita hanya satu Allah, cukup sembah Dia, dan juga panutan kita hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.